Teror di bandara terbengkalai. Di pinggiran sebuah kota kecil di Jawa, berdiri sebuah bandara tua yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 1998. Bandara itu dulunya ramai, melayani penerbangan domestik, tapi setelah insiden kecelakaan pesawat besar yang menewaskan ratusan penumpang, pihak otoritas memutuskan menutupnya selamanya. Sejak itu bandara dibiarkan begitu saja. Rumput liar menutupi landasan, kaca jendela terminal pecah, dan cat dinding terkelupas dimakan waktu. Orang-orang sekitar percaya, setiap malam Jumat Kliwon, suara mesin pesawat yang sudah lama hilang masih terdengar menderu di atas landasan. Bahkan ada yang bersumpah pernah melihat bayangan pesawat mendarat, meski saat dicek tidak ada apa-apa. Awal keberanian suatu malam, 4 mahasiswa, Bima, Raka, Intan, dan Sinta, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Mereka membawa kamera center dan sedikit bekal. Katanya kalau masuk ke ruang tunggu jam 12 malam, kau bisa dengar pengumuman penerbangan yang sudah lama nggak ada. Ucap Raka dengan nada bercanda. Namun sesampainya di pintu utama terminal, suasana benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Bau besi berkarat bercampur debu menusuk hidung, angin berdesir membuat pintu kaca pecah berderit. Mereka menyalakan senter, lorong terminal panjang, dengan kursi-kursi tunggu berkarat dan papan jadwal keberangkatan yang masih tergantung, tapi huruf-hurufnya sudah kabur. Gangguan pertama jam menunjuk pukul 23.47. Tiba-tiba terdengar suara seretan, seperti koper diseret di lantai. Intan langsung menggenggam tangan Sinta. "Cuma kucing kali," bisik Bima meski suaranya sendiri bergetar. Namun ketika mereka menoleh, samar-samar terlihat bayangan seseorang berjalan pelan, menyeret koper besar ke arah boarding gate. Bayangan itu tak memiliki wajah, hanya siluet hitam yang bergerak lambat. Saat Raka mencoba merekam, kamera langsung error, layar gelap padahal baterai penuh. Panggilan yang mustahil tepat tengah malam. Dari speaker tua di langit-langit terdengar suara pengumuman. "Penerbangan ke Surabaya segera bersiap boarding, gate 3. Suara itu jelas nyaring seakan bandara masih beroperasi. Padahal listrik sudah diputus bertahun-tahun lalu. Mereka berempat panik, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Mereka menuju gate 3. Di sana pintu kaca otomatis yang sudah berkarat terbuka perlahan dengan bunyi serik. Di baliknya, terlihat landasan yang gelap diterangi cahaya bulan. Dan di kejauhan, sebuah pesawat tua dengan lampu menyala samar. Terjebak di dalam pesawat tanpa sadar, mereka mendekat. Tangga pesawat sudah terbuka. Raka yang paling penasaran naik lebih dulu. Kursi-kursi di dalam pesawat penuh penumpang, tapi semuanya pucat, diam, dan matanya kosong. Saat Raka menoleh, Intan, Bima, dan Sinta ternyata juga sudah masuk. Pintu pesawat menutup gedebuk. Speaker di dalam pesawat menyala. "Selamat datang di penerbangan terakhir malam ini. Tidak ada kepulangan." Seketika tubuh para penumpang hantu menoleh serempak ke arah mereka. Menatap dengan tatapan kosong dan mulut ternganga. Aroma anyir darah memenuhi kabin. Akhir yang mencekam, Bima menjerit dan berusaha membuka pintu darurat tapi tidak bisa. Intan pingsan, Sinta menangis histeris. Raka menyalakan senter, namun sinarnya justru menyorot wajah pilot di kokpit. Wajah hancur penuh darah. Menatap balik melalui kaca, pesawat mulai bergetar, meski landasan kosong. Raungan mesin terdengar semakin keras. Mereka menjerit-jerit mengetuk pintu, tapi suara mereka tenggelam oleh deru mesin. Pesawat itu seakan benar-benar akan lepas landas ke dunia lain. Keesokan paginya, warga menemukan kamera mereka tergeletak di ruang tunggu bandara. Rekaman terakhir hanya memperlihatkan kabin pesawat penuh penumpang hantu, lalu layar menjadi hitam. Keempat mahasiswa itu tidak pernah kembali. Hingga kini, orang-orang masih mendengar pengumuman dari speaker tua di dalam terminal bandara itu. Dan setiap malam Jumat Kliwon ada yang melihat siluet pesawat lepas landas menuju langit gelap. Pesawat yang tak pernah benar-benar ada di dunia nyata.